Halal bihalal dan silaturahmi nasional Lamau Masyarakat Gorontalo di Jakarta dengan tema merajut silaturahmi, kita rawat jati diri dan persatuan. Bapak Ibu sekalian, dengan posisi kita yang masih lemah sekarang, saya mengajak kita, mari membangkitkan optimisme, menyambut kemajuan Gorontalo 2-3 tahun akan datang. Persoalan jagung, Kapolda, tidak saja kita mengekspor, tetapi terus terang kami sekarang sangat getol sekali bolak-balik Jakarta untuk mencarikan investasi, untuk bergerak di bidang hilirisasi jagung. Paling tidak ada industri yang mengolah jagung menjadi makanan ternak. Saya kemarin agak risih. Kemarin saya melepas pengapalan jagung 18.000 ton. Ketika saya tanya di pelabuhan, ini mau dikirim kemana? Ternyata jagung ini mau dikirim ke Padang. Saya bertanya, ada apa di Padang? Ternyata industri hilirisasi jagung ada di Padang, Pak. Dan dia ambil jagung dari Gorontalo. Mohon kepada kita semua untuk senantiasa berlomba untuk mendatangkan investasi, menjadi jagung ini menjadi makanan ternak. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu semua, kami terus menggelorakan pembangunan di bidang peternakan. Ini peternakan, sewaktu masih Pak Fadil dulu, kami sudah memiliki pasar tradisional dari Kuandang ke Tarakan dan Balikpapan. Existingnya sekarang, sapi-sapi di Gorontalo kita kapalkan ke sana sebulan 2 kali. Satu kapal selalu muat sekitar 300 sampai 500 ekor. Bisa dibayangkan, kalau ini kita kembangkan, maka peternakan sapi ini menjadi komunitas yang mendatangkan hasil yang baik bagi Gorontalo. Tetapi peternakan ini ada dua pendekatannya, peternakan sistem kandang dan peternakan sistem range. Kami menyiapkan lahan kurang lebih ada 100 hektar sekarang yang di ujung Tolihula untuk menjadi lahan daripada ternak. Bapak Ibu semua yang saya hormati, di bidang perikanan kami terus mengembangkan rumput laut. Ini sengaja saya sampaikan agar supaya semua bisa menangkap informasi ini menjadi peluang ekonomi. Dan saya ingin sekali bergandengan tangan dengan DKI Jakarta, karena DKI Jakarta ini di samping sekarang ini masih menjadi ibu kota negara, karena belum keluar perpresnya, tapi sekarang menjadi sentra daripada perekonomian. Semua bercokol di sini, tidak ada yang mau melihat ke daerah. Oleh sebab itu, mohon bantuannya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang paling terakhir ini mungkin sebagai informasi lewat Pak Fadil dan Pak Wiranto dan Pak Rahmat Gobel yang ada di sini dan para tokoh semua yang punya jaringan nasional ini, saya ingin menyampaikan. Tadi kami membangun optimisme di bidang pertambangan. Kami itu kalau jadi pertambangan, daerah akan mendapatkan dana bagi hasil 20% dari nilai produksi tambang. Tetapi yang jadi saya persoalkan sekarang, itu 20% dari hasil tambang berapa kilogram emas, itu yang saya belum tahu. Ini ingin saya sampaikan karena ini menyangkut regulasi. Kami cuma dikasih ini hasil, dana bagi hasil dari Gorontalo, dari kandungan emas. Tapi dari berapa ton emas kami belum tahu. Saya sengaja menyampaikan ini karena ini akan menjadi sumber pertanyaan dan sumber kontroversi kalau regulasinya kita tidak perbaiki. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih kepada Lamau
sudah menyiapkan pertemuan akbar ini, dan semoga Lamahu menjadi suatu kohesivitas daripada masyarakat yang semakin baik, dan tidak saja bergerak di wilayah sosial tetapi juga bisa berkembang ke wilayah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di Jakarta dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Gorontalo. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Minal aidin wal faizin, walaupun sudah terlambat, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Sekda DKI Jakarta Dr. Marullah Matali sangat apresiasi dengan masyarakat Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang terhormat Penasehat Presiden Bidang Politik dan Keamanan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, terima kasih membersamai kita semua ini. Ini hajatan Betawi dan Gorontalo. Bahagia dan bangga Bapak tadi sudah menyampaikan kisah hidup Bapak di Gorontalo. Yang saya hormati Ketua Lamahu, bahagia sekali saya karena budaya dan adat Gorontalo dan Betawi ternyata bisa menyatu di sini. Bapak Profesor Dr. Fadil Muhammad beserta Ibu Hana. Yang saya hormati Pak Rahmat Gobel. Saya tidak perlu sebutkan jabatan beliau karena nama beliau lebih populer daripada jabatan beliau, insya Allah. Makasih hadir pada kesempatan ini. Pak Gubernur, Pak Dr. Haji Gus Nar Ismail, terima kasih mengundang Provinsi DKI Jakarta pada halal bihalal dan acara budaya kali ini. Yang saya hormati juga Pak Menteri juga nih, Pak Adi Aksa Dawud. Terima kasih hadir pada kesempatan ini. Terima kasih. Ada rekan-rekan saya di sini, ada beberapa, ada Pak Sekda, ada Pak Yus Harto, Bapak Kepala Badan di Kementerian Dalam Negeri. Ini atasan saya Pak, ini atasan saya. Ketua Panitia beserta jajaran, para anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, para bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dari Sekda Provinsi Gorontalo. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini di Jakarta. Serta hadirin sekalian, tamu undangan melebihi 1.000 orang yang insya Allah hari ini semuanya mendukung sebuah kegiatan keagamaan, budaya, dan Pak Gubernur tadi sudah membawa kita kepada satu materi penting bagi kita, yaitu soal pengembangan ekonomi. Yang pertama dan utama tentu saya ingin menyampaikan salam hormat Pak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, dan Pak Wakil Gubernur Bang Dul, Bapak Haji Rano Karno. Saya baru dapat informasi tadi Pak, jam 9 pagi tadi, jam 9 kurang seperempat. Karena memang dari tadi malam mestinya Pak Gubernur tidak bisa, mestinya Pak Wagub. Ternyata tiba-tiba Pak Wagub juga ada acara yang mendadak. Hari ini kita sedang punya hajatan besar di Jakarta, pencanangan hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-498. Sekarang kita lagi kampanyekan menuju 500 tahun Kota Jakarta. Nanti sore akan dicanangkan di kawasan Blok M. Saya mengundang semua
warga dan masyarakat Gorontalo yang hadir pada kesempatan ini. Mungkin akan sangat bahagia kita bila masyarakat Gorontalo juga ikut meramaikan pencanangan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta yang ke-498. Insya Allah pada kesempatan-kesempatan lain seperti gubernur-gubernur sebelumnya juga hadir di acara yang menyatukan adat istiadat Gorontalo dan Betawi. Mudah-mudahan Pak Gubernur kami kali ini Pak Pramono Anung insya Allah pada suatu kesempatan akan hadir juga dan membersamai warga masyarakat Gorontalo dan Betawi. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini, meskipun lebarannya sudah lewat beberapa waktu, tetapi ternyata sebuah tradisi keagamaan yang sangat mirip dengan warga masyarakat Betawi. Warga Gorontalo sebegitu aware dan sebegitu perhatiannya terhadap sebuah tradisi keagamaan itu. Karena acara hari ini selain dari acara budaya, adat istiadat, juga acara keagamaan, saya mendengar katanya disatukan juga dengan halal bihalal. Halal bihalal warga dan masyarakat Gorontalo. Saya melihat apa yang diinisiasi oleh Ketua Lamaho, Pak Fadil Muhammad, yang sudah beberapa tahun yang lalu, sejak beberapa tahun yang lalu, saya ingat zaman itu saya masih di Jakarta Selatan, Pak. Saya waktu itu jadi wali kota di Jakarta Selatan, dan Bapak seringkali melakukan sebuah kegiatan budaya dan adat istiadat, menyatukan antara budaya Betawi dengan budaya Gorontalo yang memang tidak terlalu jauh berbeda. Karena background kita masing-masing mirip, maka ketika Pak Gubernur tadi sedikit mengusik soal bagaimana Gorontalo bisa mendapatkan porsi, nanti kita duduk bersama, Pak. Nanti mungkin Pak Gubernur, Pak Sekda bisa duduk bareng-bareng bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Dr. Insinyur Gusnar Ismail bisa terrealisir dengan baik. Hari ini Jakarta bukan sekedar ibu kota. Kita memperkenalkan Jakarta sebagai pusat perekonomian, Bapak menyebut itu. Dan kita memperkenalkan Jakarta sebagai kota global yang bukan cuma, kalau bahasa Betawi, yang bukan hanya seturu-turuan saja, yang bukan hanya khusus bagi orang Jakarta dan bagi orang Betawi saja, tapi Jakarta milik kita semua. Dulu orang mengatakan bahwa Jakarta adalah ibu kota dari seluruh tanah air kita. Tumpah darah kita, ibu kotanya adalah Jakarta. Ketika Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota, Jakarta menyongsong yang lebih besar lagi. Jakarta akan menyongsong sebagai global city. Maka bukan hanya Gorontalo. Jadi kalau Gorontalo mengajukan diri seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, saya kira sesuatu yang sangat logis sekali dan kita bisa diskusikan bareng-bareng. Saya yakin Jakarta juga akan mendapatkan keuntungan dari apa yang ditawarkan oleh Pak Gubernur. Dalam momentum ini saya kira memang penting kita bersilaturahim, saling mengetuk pintu, saling berkunjung. Karena kalau potensi masing-masing dijaga, dipasarkan di daerah masing-masing, saya yakin perkembangan
menyongsong Global City. Itu artinya semua daerah, semua provinsi, semua kabupaten, semua kota yang ada di Indonesia bisa memanfaatkan Jakarta sebagai etalase masing-masing. Dan insya Allah Jakarta akan menyongsong itu. Sekarang kita sedang persiapkan dengan baik. Mudah-mudahan Jakarta bisa menjadi bisa mengakomodir keinginan yang tadi disampaikan oleh salah satunya Pak Gubernur Gorontalo. Saya tidak ingin berpanjang lebar soal itu, karena hari ini kita bicara untuk hal-hal yang enak-enak saja. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Wiranto, cerita soal bagaimana dulu dan hari ini Gorontalo sudah tidak ada lagi delman, dokar gitu ya. Sekarang yang ada bentor, itu pun jarang juga dipakai. Sekarang jalannya sudah mulus semua. Saya kira poin-poin itu yang paling penting saya sampaikan. Ada satu poin, tadi saya bisik-bisik dengan Pak Rahmat Gobel, saya sampaikan, ini momentum ini pas bagi saya untuk hadir di acara ini. Karena kebetulan saya adalah ketua Wali Amanah Majelis Kaum Betawi. Jadi kalau saya bicara soal adat istiadat Betawi, Majelis Kaum Betawi itu induk dari organisasi kemasyarakatan Betawi. Di lingkup ini ada Bamus Betawi, ada organisasi-organisasi kebetawian yang lain. Majelis Kaum Betawi dulu didirikan beberapa tahun yang lalu dalam Kongres Betawi. Di situ berkomitmen 144 ormas Betawi, 144 ormas Betawi mendirikan yang namanya Majelis Kaum Betawi. Dan alhamdulillah saya melihat adat istiadat dan budaya Gorontalo itu hampir sama persis dengan Betawi, hampir sama persis. Yang berbeda cuma kami tidak paham bahasa yang disampaikan oleh teman-teman dari Gorontalo. Bahasanya saya nggak ngeh sama sekali. Tetapi saya yakin isinya, intinya, maknanya sama. Saya yakin sama. Ya mudah-mudahan adat istiadat dan budaya Gorontalo mulai dari tadi palang pintu, Pak. Palang pintu. Saya lihat di dalam ketika masuk modelnya mirip juga, palang pintu juga. Memang sekarang saya lagi kampanyekan kepada teman-teman yang membawakan adat palang pintu, budaya palang pintu, jangan pakai golok tajam, Pak Wiranto. Saya sampaikan jangan pakai golok tajam, karena bukan untuk gagah-gagahan, untuk mau menunjukkan bahwa kita punya adat istiadat budaya. Jadi nggak perlu, kita nggak hendak motong sapi. Kita cuma mau menunjukkan bahwa ada golok Betawi yang bisa dimainkan dalam seni bela diri dan seterusnya. Itu yang paling penting untuk saya sampaikan di poin terakhir pada kesempatan ini. Terakhir saya ingin pantun sedikit. Kalau Pak Wiranto tadi menyampaikan, saya ingin pantun sedikit. Dari Cikini lanjut ke Cidahu, makan soto sambil menggerutu. Dari sini saya baru tahu ternyata Danau Limboto dan Setu Babakan bisa menyatu. Saya ingat saya pernah ke Danau Limboto. Di sini ada Setu Babakan, Pak. Di Jakarta ada Setu Babakan. Jadi ternyata Danau Limboto yang jauh di sana dan Setu Babakan nggak gede, Pak. Di sini cuma 32 hektar. 32 hektar. Ternyata Bapak satukan di sini dalam sebuah adat apa namanya tadi, betalo. Kalau istilah saya Limboto dan Setu Babakan. Setu Babakan itu punya kami, Pak.
Setu Babakan. Danau Limboto dan Setu Babakan ternyata bisa menyatu. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih dan mohon maaf. Insya Allah nanti Pak Gubernur pada kesempatan lain bisa hadir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa la'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara juga disempatkan pemberian penghargaan kepada pejabat negara dari Lamahu. Acara halal bihalal dan silaturahmi nasional ini menjadi momentum penting untuk memperkuat jalinan silaturahmi antar warga Gorontalo di perantauan dan para tokoh nasional, sekaligus mendorong sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Terima kasih telah berkunjung di Indonesia Jurnalis TV.